Berarti kan emang dari dulu udah berasa bibit-bibit provokatornya ya ini orang ya. That if you say I'm a Muslim and I'm a believer, that means that you will automatically be deported according to him. Turki baru mau nerima dua negara ini kalau mereka mau. Ini banyak banget yang ngetek gua nih. Ngetek di berita-berita tentang pembakaran Quran yang terjadi di Swedia kemarin. Dan pas gua ngeliat beritanya, gua tuh ngerasa heran. Ini demo apaan nih? Kok bisa-bisanya sampai ngebakar kitab suci? Kenapa segitu bencinya ini orang? Dan setelah gue cari tahu, ternyata akar permasalahannya ini cukup pelik ya. Nyambung ke perang Rusia-Ukraina juga ternyata. Dan orang yang melakukan pembakarannya, dia ini juga ternyata problematik banget. Aduh. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas latar belakang aksi demonstrasi di Swedia yang berujung kecaman dunia. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas aksi pembakarannya, kita bahas dulu nih akar masalahnya. Awal mula kenapa bisa ada demonstrasi ini di Swedia? Dan apa sebenarnya yang didemo sama orang-orang ini? Jadi kayak yang kita tahu, invasi Rusia ke Ukraina itu tuh ngebawa banyak dampak ke negara-negara di Eropa. Termasuk negara-negara Skandinavia kayak Swedia. Kalau menurut France 24, setelah lebih dari 200 tahun Swedia nggak pernah menyatakan keberpihakan militer ke kubu manapun, di tanggal 18 Mei 2022 kemarin, akhirnya Swedia untuk pertama kalinya ngajuin proposal buat gabung sama NATO. Akhirnya Swedia milih nih mau join sama pihak yang mana. Dan yang ngajuin proposal di sini nggak cuma Swedia ya, Finlandia juga sama. Mereka juga ngajuin proposal buat join sama NATO. Dan sayangnya, permohonan join ini dapat penolakan dari salah satu negara anggota NATO. Ditolak sama negara yang bernama Turki. Kenapa Turki nolak? Masih menurut France 24, alasan Turki nolak permohonan dua negara ini adalah karena dua negara ini dianggap sebagai negara yang ngelindungin teroris Kurdi. Mungkin buat yang belum tahu nih, Kurdi ini adalah salah satu wilayah di Turki yang masyarakatnya itu banyak yang pengen merdeka dari Turki, banyak yang pengen berdiri sendiri. Dan dari tahun 1970-an sampai sekarang, Turki ini masih sering terlibat ketegangan sama kelompok-kelompok militan Kurdi ini. Nah, salah satu organisasi politik yang dibentuk sama militan-militan Kurdi ini, Kurdistan Workers Party atau PKK, mereka ini nih dapat perlindungan di Swedia dan Finlandia. Dan ya udah, karena alasan inilah Turki nggak mau nerima permohonan keanggotaan Swedia sama Finlandia buat join NATO. Turki baru mau nerima dua negara ini kalau mereka mau memenuhi beberapa permintaan dari Turki. Permintaan apa? Pertama, pihak Turki minta ke Swedia buat nyerahin tokoh-tokoh PKK yang jadi buronan di Turki dan ada di Swedia. Terus yang kedua, Turki juga minta dua negara ini buat nyabut larangan ekspor senjata ke Turki yang udah diberlakukan sejak tahun 2019 kemarin. Nah, permintaan-permintaan ini langsung direspon sama berbagai pihak di Swedia. Yang intinya semuanya nolak keras permintaan Turki ini. Karena dianggapnya permintaan ini tuh udah merendahkan kedaulatan Swedia sebagai sebuah negara. Apalagi Swedia sendiri kan terkenal sebagai sebuah negara yang terbuka dan membebaskan setiap orangnya buat berpendapat. Dan dari sini jadi kelihatan ya, kalau sampai mereka memenuhi permintaan Turki tadi, itu jelas bakal bertentangan sama pandangan soal kebebasan berpendapat di Swedia. Apalagi nih, masih menurut France 24, makin kesini permintaan Turki tuh dianggap makin kelewat batas sama Swedia. Kayak salah satu contohnya, permintaan Turki buat mecat salah satu menteri di Swedia. Karena si menteri ini pernah ngehadirin acara yang diselenggarakan sama PKK sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya lu jadi Swedia nih, gimana menurut lu? Apakah permintaan-permintaan tadi ngeganggu kedaulatan lu sebagai negara? Atau kasih aja udah, yang penting bisa join sama NATO? Silakan komen. İsveç'te en son yapılanlar ve 30 tane teröristi istedik, vermeyiz dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Dan di sini, walaupun pemerintah Swedia sendiri udah bilang kalau mereka nggak akan memenuhi semua tuntutan dari Turki, tapi ketegangan antara Turki sama Swedia ini terus mendapatkan protes dari berbagai pihak. Mau itu dari kelompok sayap kiri maupun kelompok sayap kanan di Swedia. Semuanya protes.
Protes kenapa? Kalau menurut Reuters, kelompok sayap kiri yang merupakan pendukung kelompok Kurdi di Swedia, mereka ini bersikeras nolak permintaan Swedia buat gabung sama NATO. Mereka ngerasa kalau Swedia sampai gabung sama NATO, nantinya kelompok minoritas Kurdi ini nih jadi berpotensi nggak terjamin lagi keamanannya. Apalagi kalau ngelihat tuntutan Turki ke Swedia tadi kan, yang nuntut tokoh-tokoh Kurdi buat dikirim ke Turki biar diadili di sana. Ya takutlah mereka jadinya kalau sampai join NATO nih. Itu yang kelompok sayap kiri. Yang kelompok sayap kanan yang dipimpin sama Rasmus Paludan, si pembakar nanti, itu mereka nganggep kalau tindakan Turki merupakan ancaman kedaulatan negara. Jadi mereka nuntut pemerintah Swedia buat tetap ngelanjutin upaya join sama NATO. Sambil mereka memprotes Turki yang dianggap semaunya sendiri. Jadi yang sayap kanan nih pengennya desek terus aja udah biar bisa join sama NATO. Tanpa perlu mengiyakan permintaan Turki tadi. Jadi ya itu bedanya. Yang sayap kiri protes nolak buat gabung sama NATO. Sementara yang sayap kanan protes biar cepat gabung sama NATO. Sama ada sentimen-sentimen anti-Turkinya tadi kan yang kanan. Dan sebenarnya di tahun lalu Turki tuh udah sempat berubah pikiran. Akhirnya mereka mau nerima Swedia sama Finlandia buat join NATO. Alasannya karena Swedia sama Finlandia sepakat buat nerima beberapa syarat yang dikasih Turki. Termasuk mempertimbangkan buat ngekstradisi beberapa aktivis Kurdi yang ada di dua negara ini. Ya meskipun ada banyak demo yang nentang keputusan ini, khususnya dari kelompok sayap kiri yang pro-Kurdi, tapi ya keputusan ini tetap jalan. Dan di saat orang-orang nyangka Finlandia sama Swedia udah bakal gabung NATO, tahu-tahu malah kejadian tuh, demo berujung pembakaran kitab suci kemarin. Ya nggak jadi nerima lah Turki di sini. Balik ditolak lagi tuh akhirnya Swedia. Now, Turkey's president has warned Sweden not to expect his support in its bid to join the NATO military alliance. His comments come after a far-right politician burned a copy of the Quran outside Ankara's embassy in Stockholm at the weekend. Itu jadi latar belakang demo di Swedianya. Nah, sekarang kita bahas pelaku utama pembakaran Quran di Swedia kemarin. Rasmus Paludan. Ini orang sebenarnya siapa sih dan apa motif dia sampai melakukan pembakaran kitab suci kayak gitu? Kalau menurut BBC, Rasmus Paludan dia ini adalah tokoh politik sayap kanan ekstrim keturunan Denmark Swedia. Terus dia juga merupakan pendiri partai sayap kanan ekstrim di Denmark, Stram Kurs, atau kalau kita translate artinya garis keras. Dari namanya aja udah kelihatan kalau ini ekstrim ya. Ya gimana nggak ekstrim? Paludan sama partainya ini selalu menyuarakan isu-isu yang sensitif banget. Mulai dari isu anti-imigran sampai isu anti-Islam. Jadi mereka nganggep imigran-imigran yang ada, khususnya yang dari luar Eropa, itu tuh cuma bakal jadi beban aja di negaranya. Cuma bakal ngeberatin negara yang mereka datengin. Dan akhirnya nama Rasmus Paludan ini jadi sorotan lagi belakangan ini. Gara-gara aksinya di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 kemarin. Waktu itu, dia bareng sama kelompok ekstrim sayap kanannya, mereka ngegelar aksi demo di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia. Dan gak cuma demo, Paludan juga melakukan aksi kontroversial yang akhirnya jadi rame nih sekarang nih. Aksi ngebakar kitab sucinya umat Islam. Ngebakar Al-Quran. Dan gak lama, aksi kontroversialnya ini langsung direspon keras, khususnya sama negara-negara mayoritas Muslim, termasuk di sini Turki nih, yang ikut ngutuk keras tindakan Rasmus Paludan dan diminta Paludan ini buat ditangkap dan diadili. Terus respon pemerintah Swedianya apa? Pemerintah Swedia akhirnya mereka ngeluarin pernyataan terkait tindakan Rasmus Paludan ini. Di sini Tobias Billström, Menteri Luar Negeri Swedia, bilang, Swedia memang menerapkan kebebasan berekspresi mutlak. Namun tindakan pembakaran ini tentu saja tidak sesuai dengan pandangan saya maupun kami, pemerintah Swedia. Ini merupakan bentuk provokasi Islamofobia yang sangat jahat. Intinya ya di sini semua pihak kecuali Paludan dan partainya nganggep kalau tindakan pembakaran ini adalah sesuatu yang salah. Dan dari situ muncullah tuh demo-demo menentang kelakuan Rasmus Paludan. Muncul tuh akhirnya demo-demo kayak gini di beberapa tempat. Kalau di Swedia sendiri, demonya tuh digelar sama kelompok sayap kiri pro-Kurdi
maupun sama kelompok pro-Turki. Terus di negara-negara mayoritas muslim juga ada beberapa demo di depan kedutaan Swedia di negara mereka masing-masing. Rasmus Paludan ya, kelakuan. Hate crimes and racism cannot be called freedom of thought. It is not so according to Swedish laws, and it is not so according to the decision of the Council of Europe. Nah, kalau ngomongin aksi bakar-bakaran Quran ini, ternyata ini bukan kali pertama Rasmus Paludan ngegelar demo yang puncaknya melakukan pembakaran serupa. Bahkan bisa dibilang aksi ngebakar kitab suci ini tuh jadi semacam icon yang nempel sama nama Rasmus Paludan. Kayak salah satu contoh kelakuan dia tuh kalau menurut Reuters ada di tahun 2019. Di tahun itu, Paludan sempat ngegelar aksi demo yang diwarnain sama tindakan pembakaran kayak gini juga. Dan yang bikin aksi di tahun 2019 ini makin dikecam adalah karena Qurannya ini nggak cuma dibakar. Sebelum dibakar, Qurannya juga dibungkus pakai daging babi. Aduh, anjir. Dan gara-gara tindakannya ini, Paludan sampai dapat 14 dakwaan. Termasuk tentang rasisme dan pencemaran nama baik. Terus akun Facebook Rasmus Paludan juga sempat diblokir langsung sama pihak Facebook. Gara-gara postingannya yang nyinggung soal kebijakan imigrasi. Berarti kan emang dari dulu udah berasa bibit-bibit provokatornya ya ini orang ya. Party leader Rasmus Paludan, who is convicted of racism, has gone from YouTube phenomenon to politician in record time, causing major debates in Denmark about freedom of speech. Dan abis dapat banyak dakwaan di tahun 2019, bukannya tobat, Rasmus Paludan ternyata malah ngegelar aksi berbau rasisme dan Islamofobia lagi. Bikin aksi begitu terus sampai di tahun 2020, karena kelakuannya, dia sempat dideportasi dari Prancis dan Belgia karena berusaha nyebarin kebencian dan pengen ngegelar aksi pembakaran lagi di Brussels. Dideportasi lah dia akhirnya gara-gara itu. Terus dia juga nih sempat dilarang masuk ke beberapa negara lain kayak Jerman dan Swedia. Sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin, Paludan udah dapat izin nih buat masuk Swedia lagi. Nggak lama habis balik ke Swedia, dia langsung ngegelar aksi lagi. Aksi ngebakar kitab suci lagi di kawasan yang dihuni banyak komunitas muslim. Dan aksi ini tahun lalu juga sempat rame karena di sini dia ternyata dapat perlindungan dari polisi setempat. Jadi orang-orang di sana tuh kayak, lah gimana sih? Kegiatan beginian malah dapat pengamanan dari polisi. Jadi bingung orang-orang kenapa diamanin nih. Padahal di situ jelas-jelas dia udah melakukan pembakaran kitab suci. Dan aksi dia yang terakhir yang paling baru ya yang hari Minggu kemarin. Aksi bakar Quran Rasmus Paludan waktu demo anti-Turki di depan kedubes Turki di Stockholm. Terus kenapa nggak ditangkap? Nah ini tuh nggak lepas dari konstitusi dan hukum yang berlaku di Swedia. Jadi kayak gue bilang di awal tadi, yang gue minta lo inget-inget tadi, kebebasan berpendapat di Swedia tuh bisa dibilang ekstrim banget. Bener-bener bebas sebebas-bebasnya orang mau berpendapat apa di sana. Dan gara-gara ini jadinya ya nggak ada larangan buat orang yang pengen ngekritik pandangan politik sampai pandangan agama apapun. Kalau punya pemikiran terhadap apapun ya udah omongin aja udah bebas. Makanya walaupun aksi Paludan tadi banyak dikecam, bahkan dikecam juga sama salah satu menteri Swedia tadi kan, tapi tetap aja berdasarkan hukum di sana Rasmus Paludan ini tuh nggak disebut bersalah. Karena dianggapnya dia ini mengkritik agama. Dianggapnya cuma menyampaikan pendapat dia tentang satu agama. Atau ya kritik dianggapnya udah. Walaupun kalau menurut gue ini sih jatuhnya udah bukan kritik ya. Udah ada pembakaran gitu kan. Ini sih udah menyebarkan kebencian ke kelompok tertentu nih kalau menurut gue. Jadi ya buat gue pribadi ini berasa aneh sih. Lu bayangin aja nih. Di saat orang-orang Eropa pada nolak antisemitisme sama homofobik, kalau ada yang ngomongin mereka dianggapnya itu ujaran kebencian. Tapi di saat bersamaan, aksi-aksi Islamofobia kayak gini tuh malah dianggapnya kritik. Bukan menyebarkan kebencian. Padahal udah jelas di situ ada kitab suci yang dibakar loh. Bisa gitu ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah Rasmus Paludan ini emang nggak layak didakwa karena ini cuma kritik? Atau seharusnya ya dia dapat hukuman lah karena udah nyebarin kebencian? Silakan komen. He has said that he wants to deport hundreds of thousands of Danish Muslims from Denmark.
Just because they're Muslims, that means that if you say I'm a Muslim and I'm a believer, that means that you will automatically be deported according to him. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang apa yang terjadi di Swedia kemarin. Ya, sebenarnya ini ulah satu orang provokator sih ya. Semoga nggak ada yang kepancing lah kita di sini lah. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nanggapin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.